Jenipa, Gemah Ripa, Rojinawe. Itu sebenarnya konsepnya. Ya. Terus kenapa? Indonesia ini negara makmur, negara kaya, gitu. Terus kenapa ada orang miskin dan sebagainya? Kenapa banyak? Kalau sebenarnya kegedean Jakarta aja ya. Jakarta ini negara kaya, daerah kaya. Nggak mungkin ada orang miskin. Gimana caranya? Ibu, bapak-bapak sekalian, saya kasih tahu ya. Berdasarkan audit BPK, itu diketahui bahwa banyak pengembang kita ini, ya, yang punya hutang kepada pemerintah daerah itu triliunan. Bisa ditanya ke BPK, triliunan. Ya, kalau kita buka di Google ya, ada yang bilang 200 triliun, 300 triliun, tapi datanya itu ada. Nah, Majid, bayangin. Ini cuma berapa? 500.000 orang miskin. Kalau itu dikelola dengan baik untuk pengentasan juga, selesai ini. Ibu nggak perlu repot-repot ketemu sama Pak Heru. Ya, orang seperti ibu ini itu nggak boleh dijauhin sama Pak Heru, nggak boleh ditolak. Nanti datang sama saya, Bu. Datang sama saya pengen tahu. Kalau datang sama saya ditolak, saya ributin. Ini bukan harus dijauhi, malah Pak Heru itu yang harusnya mendekat, betul? Harusnya mendekat, melihat, Bu, mana orang miskin ya? Ingat nggak waktu bansos, waktu bantuan bansos, itu kan data kan simpang siur. Ini tahu orang miskin mana? Itu sebenarnya Bu Puspa ini punya data bagus, itu harus didekati oleh pejabat gubernur ya. Kenapa? Ini kan terkait kebijakan ya, ada DPRD. Berapa jumlah orang miskin? Itu bahkan ada yang rentan miskin ya. Kalau rentan miskin itu mungkin pendapatannya itu di bawah 500.000 barangkali. Itu udah danger banget ya. Kok Jakarta ada yang seperti itu? Iya, bangun JIS saja 4 triliun. Belum yang lain lagi, Ngapain? Ya gini ya, jadi konsepnya gini ya. Secara keseluruhan saya menggambarkan konsepnya. Kalau kita mau evaluasi 100 hari PJ Gubernur Heru, ketemuannya bagus-bagus semua. Dan memang Pak Gubernur Heru ini kan dia bukan gubernur yang PJ Gubernur atau kepala daerah yang punya janji politik ya. Jadi dia normatif gitu ya. Kan dia dipesan oleh Jokowi tuntaskan 3 persoalan, macet, ya, kemudian banjir, tata ruang. Ya. Terkait dengan itu, dia punya program 3 program unggulan. Di antaranya tadi mengatasi banjir, macet, sama dampak dari persoalan COVID. Ya, itu kira-kira. Ibu mau tahu alokasi anggarannya? Ini perlu disorot. Alokasi anggaran APBD 2023 itu 83,7 triliun. Ya. Kemudian 41% itu dialokasikan untuk 3 program prioritas itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi untuk pengentasan banjir itu kira-kira 10 triliun. Ya, kemudian ini untuk macet ya. Itu kurang lebih kalau 17% berapa ya? Sekitar 14 triliun. Terus untuk terdampak masalah tadi itu ekonomi pendidikan itu kurang lebih 10 triliun. Nah, ini yang mesti disorot oleh teman-teman ini. Gitu. Apakah benar program prioritas ini nantinya berdampak terhadap pengentasan kemiskinan? Misalkan saya ilustrasi banjir itu kan sudah triliun. Nanti kalau kita bicara, pokoknya kalau kita bicara program 100 hari Pak Heru itu cuma bagus. Dalam tanda kutip ya, bagus. Misalkan banjir dia bikin sodetan ya, terus kemudian dibangun tanggul-tanggul dan sebagainya. Nah, terus ke macet dia membuat ERP dan sebagainya, walaupun dalam persoalan sosialisasinya saya pikir kurang tepat ya. Ya, terus kemudian tata ruang dia mungkin apa istilahnya urban farming dan sebagainya, banyak kan. Dalam tanda kutip kita bisa lihat itu bagus, tapi kan tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup saja. Ini teman-teman yang dari kelompok perjuangan tentang pengentasan kemiskinan dan sebagainya itu juga harus berperan aktif. Sebenarnya ini harus ada DPR. DPR di sini harus kita kulitin. Kami kan mengundang. Ya, ini harus kita, karena ini tuh terlepas dari kebijakan bagaimana pengalokasian anggaran itu
kemudian berdampak terhadap pengentasan kemiskinan. Kalau misalnya ini gampang ya, saya ini orang bodoh aja ya, misalnya ini orang miskin kan cuma 500.000 ya, itu kira-kira ya. Yang tidak tercover maksudnya. Ini kalau data ini artinya ini data yang saya ingin gambarkan begini. Dari data yang ada, apakah nanti ada tambahan dan sebagainya? Kalau pemerintah DKI dan hal ini ya bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan pengentasan kemiskinan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memverifikasi semua data itu. Gitu loh Bu. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya dibutuhkan, bukan dijauhi. Kalau pemimpin itu mengerti konsep daripada sustainable development goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau mengerti, ya itu diambil saja. Kemudian makanya dipilah-pilah. Kenapa? Untuk pengentasan kemiskinan itu nanti bisa dibuat dalam bentuk program. Misalnya program pemberdayaan manusia. Itu kan ada beberapa dinas-dinas. Di sana itu nanti misalnya dinas pendidikan, bagaimana ini sekolah anak-anak gratis dan sebagainya. Misalnya di dinas lain-lain ada pelatihan pekerjaan dan sebagainya. Itu semua yang harus kita awasi, harus kita kontrol. Yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa kita ini sebenarnya punya hak. Kita ini punya hak. Hak apa? Ya hak untuk menuntut pemerintah agar program kemiskinan ini bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira benar aja begitu. Dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau seandainya kita mengetahui ini program-program ini tidak mengenal dengan persoalan pengentasan kemiskinan. Kok kenapa nih alokasi untuk penyitaan modal daerah ya? Itu penyitaan modal daerah kok kenapa kesini triliun? Untuk hibah ya misalnya, untuk hibah ya. Hibah itu kok kenapa untuk hibah sampai 3-4 triliun dan sebagainya? Kenapa untuk persoalan pengentasan kemiskinan ini tidak ada? Nah itu semestinya kita ini mas, kita ini ya, yang mengikuti misalnya kayak Mbak ini yang itu. Itu harus membentuk suatu institusi yang kuat. Institusi yang kuat, kemudian kita bertarung dengan mereka. Saya nggak setuju dengan program ini, saya mau program kalian DPRD, ngapain aja kalian bongkar-bongkar? Ngapain aja kalian turun ke bawah? Kalau program pesan ini kalian di atas. Saya nggak mau program ini, saya mau program ini. Kira-kira gitu ya. Kalau mereka tidak mau menuntut program-program pesan kita, intinya kita lapor kepada pemerintah pusat. Pak Presiden, ini DKI atau daerah manapun tidak mengikuti program sustainable development goal. Ujung-ujungnya kalau misalnya pemerintah pusat juga tidak mendukung, ya kita lapor ke PBB. Ini di negara kita ini nggak mendukung ini gitu. Ngeri mereka itu, merinding mereka itu kalau kita melakukan apa. Tapi kan kita ini nggak ngerti yang begini-begini. Kita ini nggak paham, kita ini ya dalam tanda kutip artinya nerimo aja gitu. Nah, Ibu Puspa, cari waktu, nanti kita datang sama-sama. Saya ini dalam posisi mengerti tentang persoalan pengentasan kemiskinan. Gitu loh. Jadi tidak boleh pemerintah itu baik pusat atau daerah mengesampingkan atau mengabaikan persoalan-persoalan kemiskinan yang ada. Apalagi misalnya ada kelompok masyarakat yang berniat baik, beretikat baik untuk memberikan solusi tentang persoalan kemiskinan. Ini kan ngaco namanya. Dalam tanda kutip kita berasumsi bahwa ini kalian ini pemimpin ini ngerti nggak nih soal sustainable development goal gitu. Ini konsep dunia gitu loh. Kalau nggak ngerti jangan jadi pemimpin gitu. Nah jadi kira-kira begitu. Ini kalau misalnya ditolak gitu ya, kita tinggal ngomong aja kita sama teman-teman wartawan. Ya ini pemimpin kita ini nggak ngerti tentang konsep sustainable development goal. Kira-kira begitu Bu. Tapi tentunya kan semua itu ada proses dan tahapan-tahapannya. Kita lakukan dengan cara elegan, dengan cara-cara prosedural ya. Kalau itu memang kita tidak di diskon, tidak diabaikan, yang kesimpulannya gampang. Pemimpin ini tidak ngerti konsep tentang sustainable development goal. Kemudian gimana? Ini ya, ganti aja. Kita harus cari pemimpin yang punya konsep tentang, Bu, maaf ya, saya kasih ilustrasi paling sederhana. Kalau kita orang kaya, di keluarga kita misalkan ada 10, kita orang kaya, kemudian yang 9-nya itu dikategorikan kurang mampu, kita kaya banget.
Terus caranya gimana? Kita nggak mau dong saudara kita yang sebenarnya terlantar. Kira-kira kan gitu ya. Terus caranya gimana? Nah yang masih muda-muda kita beri dia bantuan dana, usaha dan sebagainya agar bisa mandiri. Gitu ya. Nah kemudian yang udah tua dan sebagainya kita bantu dia subsidi untuk kehidupan. Gitu. Sama juga dengan pemerintahan daerah dan negara. Gitu. DKI ini kaya Bu, Bapak, kaya. Triliunan anggarannya. Paling kaya. Paling kaya. Nah kemudian dari kekayaan itu kan cuma ada 500.000 orang miskin Bu. Kalau tidak lagi tambahan bagus ya. Kalau pemerintah itu kan membuat patokan miskin itu di bawah 500.000 per kapitanya kan. Satu keluarga itu kurang lebih kalau misalnya ada 45 berarti 2,5. Loh, kok susah banget ngatasin seorang ini? Gitu. Ini gampang loh. Ayo, kita gerbang lah, misalnya kita kasih tahu, ini pengembang ini punya utang sekian triliun, pengembang ini punya utang 100 miliar, mana duitnya? Ayo kita kelola bersama-sama untuk pentasan kebijakan, kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu ya? Baik Pak Sugi, saya potong di situ sementara. Pak Sugi juga melampaui ya apa yang kita harusnya bertahap ya. Gini, sorry. Ini saya konsen banget dengan persoalan ini. Betul. Karena memang ini nggak semua orang mengerti, nggak semua orang paham. Bahkan pemimpin pun nggak begitu paham juga masalah ini. Bahkan yang ada dalam dewan pun ya, dewan pun juga nggak punya concern dengan kenapa buktinya? Buktinya anggaran aja mereka nggak jelas bikin bubar sekian triliun. Kalau mereka mengerti konsep ini, tentu ini akan menjadi prioritas. Ya. Gitu, jadi begitulah pentingnya kita memilih pemimpin yang memahami tentang proses pemahaman tentang sistem development goal tadi gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya tadi apa tadi? Gemah Ripah Loh Cinawi. Kayak gitu. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya udah masuk. Saya tuh pengen masuk ke masalah kunci dari pembangunan berkelanjutan tadi ini. Tadi salah satu masalah tadi Pak Puspa udah paparkan bahwa data orang miskin yang dimiliki oleh pemerintah DKI yang habis. Sebenarnya nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Masih ada ribuan keluarga, ribuan jiwa yang belum terdata. Itu salah satu masalah kunci. Kemudian Pak Sugi tadi menyampaikan masalah lainnya adalah soal alokasi anggaran. Yang kemudian ngapain penyertaan modal lagi ke BUMD yang bermasalah sekian triliun, mendingan dipakai untuk program sosial. Kalau dari Pak Puspa, ada masalah apa lain lagi Pak? Katakanlah yang dicatat oleh teman-teman SPLI terkait pengentasan kemiskinan dulu. Kita belum ngomong soal ini. Kita belum ngomong SDG lainnya, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi layak, pemukiman, banyak SDG ini, nggak cuma kemiskinan. Kemiskinan kan cuma salah satu Mbak. Nah, masalah-masalah apa lagi yang dicatat oleh teman-teman SPR ini terkait implementasi pengentasan kemiskinan tadi? Silakan Mbak. Oke, izin saya paparkan Pak. Sebenarnya apa yang Bapak paparkan barusan itu memang sudah ada di mindsetnya SPRI Pak, bahwa kita juga pernah mensuarakan untuk pemerintah daerah menghemat 20% saja anggarannya untuk dialokasikan ke perlindungan sosial, itu pasti bisa nutupin Pak. Kita sudah suarakan itu, tapi kan memang entah pemikirannya pasti banyak lagi ya. Jadi yang Bapak Sugianto paparkan itu sebenarnya sudah sejalan dengan kami sebenarnya Pak, sama sebenarnya. Cuma kita tinggal bergerak barengnya aja ini. Nah kami SPRI belum melihat komitmen Pak, belum melihat komitmen di sektor kemiskinannya. Ini masih ngomong kemiskinan yang dalamnya luas nih. Seperti yang Bapak bilang, kemiskinan bukan hanya soal pangan, tapi kesehatan, pendidikan, hunian, itu kan. Nah air bersih itu kemiskinan gitu ya. Pemda harusnya punya komitmen anggaran, yang seperti yang di Bapak Sugianto bilang dan aku sampaikan barusan. Untuk PKH lokal dan pendataan DTKS ini harus melibatkan rakyat, karena DTKS itu adalah gerbangnya
rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan. Nah ini DTKS ini tidak melibatkan rakyat dalam prosesnya, dan prosesnya lama banget pemutakhiran data ini. Proses penyusunan kebijakan pun gak ada ruang buat rakyat. Harusnya libatkan saja gitu. Dan SPRI sudah menyampaikan ini setiap audiensi dengan para pemangku kebijakan. Soal komitmen Heru yang memang harus buka ruang partisipasi rakyat itu belum ada Pak, ya kan. Terus sampai kita aksi 2 kali membawa emak-emak pejuang ini tetap tidak direspon. Penyusunan kebijakan pun tetap harus libatkan rakyat. Karena tidak hanya para pemangku kebijakan saja yang bisa membuat kebijakan, tapi semua itu juga rakyat lah yang sebagai pelaku utuh gitu. Nah, aku minta waktu sebentar untuk memaparkan terkait PKH lokal, karena ini adalah pengaman dari jaringan bantuan sosial. Misalnya ya Pak Sugianto, kita bisa bikin rapat dengar pendapat, harus dibuka luas-luasnya, itu mantap banget tuh. Misalnya bisa seperti itu. Bikin aku paparkan. Kita Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia sedang berjuang melakukan pembelaan agar seluruh warga miskin di Jakarta mendapat jaring pengaman sosial. Seluruh warga miskin di Jakarta sebenarnya. Ini merupakan cara mengatasi agar rakyat miskin Jakarta tidak jatuh ke lubang kemiskinan yang lebih parah. Pandemi COVID kemarin, COVID-19 telah memperparah kehidupan warga Jakarta. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, periode Maret sampai September 2021, itu jumlah penduduk miskin mencapai 4,67% atau sebesar 498,29 ribu orang. Selain itu, BPS DKI Jakarta juga mencatat sebanyak 6.407 balita di Jakarta mengalami kasus kurang gizi akibat kesulitan ekonomi. Harusnya data ini pemangku kebijakan sudah paham ini Pak.